بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada Jumat kali ini di bulan Rabiul Awal, di pekan pertama di Rabiul Awal, kita diberikan nikmat hidayah, kesehatan dan kesempatan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya kami berwasiat kepada diri kami dan kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Yusuf ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kebajikan, yakin dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan
pahala ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekecil apapun kebajikan yang kita kerjakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebajikan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun kebajikan. Janganlah engkau remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Selama Anda bisa mengerjakannya, maka kerjakanlah. Walau an talqa akhaka biwajhin talik, meskipun Anda sekedar bertemu dengan saudara Anda dengan wajah berseri-seri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat kebaikan, yakin dan yakinlah adalah orang yang akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Kesuksesan di dunia, terlebih lagi kesuksesan di akhirat. Ini yang harus kita pahami, harus kita yakini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapakah orang-orang yang dianggap orang-orang yang berbuat kebajikan? Jadi orang yang berbuat kebajikan tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan pahalanya. Berarti orang adalah orang yang akan sukses hidupnya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah orang yang dianggap orang-orang yang berbuat kebajikan? Yaitu ayat yang tadi saya bacakan, innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapakah orang-orang yang berbuat kebajikan? Adalah orang yang bertakwa dan orang yang bersabar di atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, kalau kita melihat beberapa ayat dalam Al-Quran, hadirin, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyatukan kebaikan antara dia dengan Allah dan kebaikan dia dengan sesama umat manusia, terkhusus kepada umat Islam. Itulah orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama umat manusia. Orang yang berbuat baik kepada Allah seperti apa? Adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang berbuat kebaikan, ada orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu, hablum minallah Subhanahu wa taala. Seperti apa jamaah sekalian? Ya, seperti yang paling utama adalah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat beberapa ayat sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menegakkan salat. Yang dimaksud adalah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Berarti jamaah sekalian, ciri orang yang bertakwa
adalah orang yang mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, memperhatikan waktu-waktu sholat, memperhatikan rukun-rukun sholat, memperhatikan syarat-syarat sholat, memperhatikan wajib-wajib sholat, memperhatikan adab-adab sholat. Jamaah sekalian, inilah orang yang dikatakan sebagai wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang menegakkan sholat, bukan orang yang sekedar melaksanakan sholat tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang dituntut dalam sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, yang dikatakan juga orang yang bertakwa adalah orang yang menjalin hubungannya dengan sesama umat manusia, terkhusus kepada umat Islam. Yaitu apa? Dalam bentuk menunaikan ibadah zakat. Sebenarnya zakat ini memiliki dua dimensi sebenarnya, yaitu sebagai ketaatan kita kepada Allah, yang kedua sebagai bentuk kebaikan kita kepada sesama umat manusia, terkhusus kepada umat Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam banyak ayat Allah menggandengkan antara salat dan zakat, sebagaimana ayat yang tersebut bacakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, dan orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan atau untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam ayat ini menggandengkan antara iman, salat dan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menunjukkan bahwasanya tidak sah ketakwaan kita, tidak pantas kita dipakai sebagai orang yang bertakwa kalau kita tidak menegakkan salat atau kita tidak mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan, sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, ini sebagai contoh saja, ini ibadah pokok, salat dan zakat ibadah pokok, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya ini bisa kita kiaskan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bersabar. Karena dalam ayat yang saya tadi bacakan adalah orang sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Jadi di sini jamaah sekalian menunjukkan ketakwaan itu tidak cukup cuma sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ketakwaan ini sampai akhir hayat kita. Artinya kita bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, menjalin hubungan baik kepada sesama umat manusia. Jamaah sekalian, itu bukan cukup setahun, 2 tahun, tapi terus menerus. Itulah membutuhkan kesabaran. Jamaah sekalian, oleh karenanya disebutkan dalam surah Al-Asr, ya, Allah bersumpah, siapakah orang-orang yang tidak merugi? Allah mengatakan, demi masa sesungguhnya semua manusia itu rugi. Semuanya rugi itu manusia tanpa kecuali, tanpa ada pengecualian, kecuali kata Allah orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Tidak cukup, tapi watawasau bil haq, saling mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Yang keempat harus ditutup dengan watawasau bis sabar, saling mengajak kepada kesabaran. Berarti orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang berdakwah itu sesuai dengan kemampuannya mengajak manusia kepada kebaikan. Yang keempat adalah orang yang bersabar di atas keimanannya, di atas amal solehnya, dan di atas amal dakwanya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang tidak merugi. Berarti di sini jamaah sekalian, bahwasanya ini ayat Al-Asr ini harus terpenuhi 4-4-nya. Iman, amal, dakwah, dan sabar. Seolah-olah meskipun ada iman, ada amal, ada dakwah, tapi tidak bersabar, seolah-olah itu runtuh itu bangunan jamaah sekalian. Jadi 4 perkara ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itulah sehingga dalam ayat surat Yusuf ayat 91 yang saya bacakan tadi, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Bertakwa itulah 3 tadi. Iman, amal, dakwah, mengajak manusia.
kepada kebaikan. Jamaah sekalian, itulah yang dikatakan sebagai ketakwaan. Jamaah sekalian, tapi tidak cukup, harus dengan sabar. Harus dengan sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Ada orang yang bertakwa tapi tidak bersabar. Takwanya cuma takwa musim-musiman. Namanya takwa musim-musiman. Nanti musim ini baru bertakwa. Kalau sudah bukan musim ini, tidak lagi bertakwa. Makanya dikatakan bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Sampai datang malaikat maut menjemput kita, baru kita terhenti kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kami menutup khutbah kami, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Tentu kita sebagai manusia biasa, siapapun dia, tidak luput daripada kekhilafan dan kesalahan. Namun yang terbaik adalah kita mau mengakui kesalahan dan kekhilafan kita dan segera kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Segera kita memperbaiki diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki sebuah kaum, seseorang sebelum kaum itu, orang itu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi diri kita ini bisa baik kalau kita yang mau memperbaiki diri kita. Jamaah sekalian, oleh karenanya marilah waktu-waktu yang tersisa ini, umur-umur yang tersisa ini di dunia ini yang fana, yang akan kita tinggalkan. Jamaah sekalian, marilah kita segera memperbaiki diri kita agar kita senantiasa terus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang terus bersabar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Kita baru berhenti beribadah tatkala malaikat maut sudah datang menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka surga wajib baginya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur al-mujahidina fi sabilik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.